Ya, selamat malam Mas Mbak semua. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini dan eh, ya kemarin minggu lalu ya kita sudah melaksanakan UTS dan eh, terima kasih yang sudah bisa mengikuti UTS dan yang belum bisa mengikuti UTS nanti akan saya jadwalkan ya untuk UTS-nya. Jadi terkait dengan UTS-nya nanti susulannya saya masih cari waktu ya. Mungkin kalau di hari Minggu ada yang bersedia, mungkin kalau libur kan ada yang libur ya. Mungkin kalau enggak Minggu pagi, Minggu siang gitu atau Sabtu weekend lah istilahnya. Bagaimana? Karena saya lihat apa namanya di list itu masih banyak ya ternyata yang belum terkait dengan yang belum mengikuti UTS dan harapan saya sih di dalam UTS nanti bisa mengikuti semua dan bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga. Dan terkait dengan eh, hasilnya kemarin ya, saya kira sudah terdistribusi normal untuk nilainya. Ada yang mendapat nilai 100, ada yang dapat nilai bawah gitu ya, ada yang sedang gitu kan. Berarti soal saya tuh sudah terdistribusi normal gitu ya. Dan kemarin ada beberapa nilai yang masih kurang ya, karena saya pakai standar KKM-nya 70 ya. Yang di bawah 70 nanti ikutnya bukan bukan ikut susulan, tapi ikutnya yang remedial. Karena kalau yang susulan nanti eh, lebih kepada yang belum bisa mengikuti ujian, tapi kalau yang remedial nanti yang nilainya di bawah 70 ya, itu kan berbeda. Ya monggo bisa menuliskan apa namanya eh, kira-kira bisa di hari kapan ya. Kalau enggak nanti saya buat polling ya, saya buat polling tapi saya pengen minta komitmennya Mas Mbak semua. Kalau sudah di polling nanti yang paling banyak itu nanti kita pastikan bahwa eh, hari itulah nanti kita melakukan ujian susulan gitu ya. Harapannya Mas Mbak semua yang mungkin ada halangan kalau mengikuti jadwalnya Mas Mbak semua, saya kira tidak bisa ya. Tapi saya mohon bisa untuk diluangkan waktunya ya, karena ini ujian juga mungkin tidak waktunya juga tidak panjang ya, nggak sampai seharian. Ya, harapan saya sih bisa mengikuti semua. Nanti akan saya buat polling di WA group. Silakan yang belum join ke WA grupnya untuk mata kuliah ini, silakan bisa join ya agar bisa mendapatkan informasi terbarunya. Baik, untuk malam hari ini ya kita melanjutkan pertemuan kita ke pertemuan 9 ya, karena memang di 6 dan 7 kemarin saya lewati ya sebelum UTS, jadi simak materi saja. Ini kita masuk ke pertemuan 9. Dan nanti jika waktunya masih memungkinkan, nanti yang 2 pertemuan sebelumnya itu akan saya eh, buat pengganti ya. Jadi saya buat pengganti agar eh, apa namanya itu nanti bisa diganti untuk mata kuliahnya, untuk materinya. Baik, pada malam hari ini kita akan melanjutkan, saya anggap di pertemuan 9 karena kita setelah UTS. Jadi di materi kali ini ya saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi project management. Karena di dalam sebuah eh, manajemen proyek itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Entah itu nanti dapat menimbulkan eh, apa namanya masalah dalam arti itu menjadi kelemahan atau itu menjadi pendorong, itu juga sangat mempengaruhi dalam sebuah project dari sebuah sistem informasi itu sendiri. Jadi nanti ada 5 faktor ya yang mempengaruhi terkait dengan project management ya. Yang pertama adalah project life cycle. Ya.
Kalau kita dulu belajar terkait dengan SDLC ya, eh, apa namanya, System Development Life Cycle ya. Kalau ini adalah terkait dengan project life cycle-nya. Ya nanti akan kita bahas bagaimana project life cycle tersebut. Kemudian yang kedua adalah project stakeholders ya. Bagaimana project stakeholder itu. Dan yang ketiga adalah struktur organisasi. Yang keempat adalah general manager skill. Yang selanjutnya adalah pengaruh sosioekonomi. Ya, nanti seperti apa terkait dengan faktor-faktor itu nanti akan kita bahas di materi kita pada malam hari ini. Yang pertama ya terkait dengan project life cycle ya. Project life cycle itu mendefinisikan ya suatu awal dan akhir dari proyek sehingga urutan kegiatan dari proyek dapat dilihat dengan jelas dan teratur. Jadi dalam hal ini lebih pada mendefinisikan ya bagaimana sebuah proyek itu berjalan dari awal sampai akhir dari requirement sampai dia ke implementation ya sampai mungkin sampai ke uh, evaluation ya atau monitoring dan evaluasi itu sampai situ juga. Jadi terkait dengan hal tersebut ya terkait dengan hal tersebut adalah project life cycle ini memiliki peran yang sangat penting ya. Bagaimana di dalam project life cycle ini kita akan tahu bagaimana proses awal dan sistem dari sebuah proyek sistem informasi itu. Jadi secara terurut itu akan bisa tergambar dengan jelas. Kemudian terkait dengan implementasinya ya itu kadang-kadang memang ada beberapa proyek yang atau project yang paralel atau overlapping ya. Jadi atau bisa diistilahkan dengan fast tracking. Jadi di dalam sebuah project itu pasti ada beberapa project yang mungkin dia akan berjalan secara bersamaan dan beriringan. Nah, ini yang nanti akan mengakibatkan overlapping maupun secara paralel ya. Dan ini yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memanajemen proses tersebut itu bisa dipastikan berjalan dengan baik. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama bagaimana sebuah project life cycle itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau kita lihat dari sisi penggambarannya ya, kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini kan ada level of effort ya, ini time ya. Nah, ini fase 1 ya, konsep ya, kemudian development, implementation sampai ke termination ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari fase 1 ya, kita lihat dari prosesnya, dari time sama effortnya. Lalu kita di sini time-nya dibatasi dengan waktu yang sama secara pendefinisiannya. Tapi terkait dengan level of effort ini ya, jadi terkait dengan hal tersebut ya, level of effort ini dari fase 1 ya, dari fase 1 itu mungkin masih melandai ya. Development ya, semakin developmentnya akan selesai dia akan semakin naik untuk effortnya karena semakin sulit, time-nya juga akan tetap jalan. Nah, sampai implementation execute, kenapa sih butuh effort yang besar ya? Karena di sini merupakan life cycle yang ibaratkan sangat berhubungan dengan yang namanya user gitu ya. Bagaimana kita mengimplementasikannya dengan user, bagaimana kita itu mensosialisasikannya dengan user itu agar bisa benar-benar memahamkan user tersebut. Karena jangan sampai terjadi bahwa implementation ini secara effortnya sebenarnya tinggi, tapi secara implementatornya atau yang mengimplementasikannya itu adalah sedikit orangnya. Yang terjadi adalah sistem itu akan dalam ada dua kemungkinan ya. Mungkin sistem itu akan berjalan, tapi waktunya cukup lama atau yang kedua sistem itu akan stuck di situ ya karena menunggu antrian implementasi dan itu akan memakan waktu yang panjang, lebih panjang waktunya.
ya meski memang effortnya sebetulnya sangat besar. Nah, kalau yang termination finishnya ya semakin dia sudah mulai di familiar oleh user ya dan mereka sudah mulai nyaman dalam menggunakannya ya otomatis dia akan melandai. Nah, setelah melandai itu dia akan mulai menggunakan ya. Jadi bagaimana eh, proses itu dilakukan untuk eh, apa ya istilahnya agar proses tersebut bisa dijalankan dengan baik karena hasil implementasi dan development maupun secara konsep itu sudah synchronize di sana. Itu yang terkait dengan project life cycle. Kemudian yang kedua adalah project stakeholder. Ya, project stakeholder ini juga merupakan hal yang penting ya karena ini adalah sebuah individu atau organisasi yang secara aktif terlibat dalam satu proyek. Jadi eh, dia secara aktif dia terlibat dalam satu proyek dan atau kepentingan seseorang yang akan mempengaruhi baik positif maupun negatif sebagai akibat eksekusi proyek maupun selesainya suatu proyek. Karena stakeholder ini istilahnya aktor mereka ya, aktor dalam proyek sistem informasi ini. Jadi ini faktor yang sangat-sangat berpengaruh terhadap sebuah sistem informasi ya. Karena di dalam sebuah proyek sistem informasi dengan adanya stakeholder ini proyek itu bisa dikatakan jalan atau tidak. Eh, itu semua tergantung kepada stakeholder ya karena stakeholder nanti itu adalah si penggunanya. Nah, ini ada beberapa stakeholder di sini. Yang pertama adalah project manager. Ya, project manager itu ya orang yang bertanggung jawab terhadap proyek itu gitu ya, secara proyeknya. Kemudian yang kedua adalah eh yang kedua adalah pelanggan ya. Kalau pelanggan itu ya yang sebagai pengguna project tersebut ya. Biasanya pelanggan ini mereka memiliki apa ya, istilahnya hal-hal yang penting harus kita gali dalam sebuah proyek sistem informasi adalah kebutuhan mereka seperti apa ya. Kemudian misal setelah kita desain ya, setelah kita kembangkan, kita sampaikan ke mereka kurangnya apa, kemudian perlu ditambahkan apa ya, semua itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Untuk apa? Untuk mencapai satu tujuan, menyelesaikan proyek itu dengan baik dan diterima dengan baik. Kalau sampai itu tidak diterima dengan baik, yang terjadi adalah proyek sistem informasi itu tidak akan bisa digunakan dengan baik oleh user ya. Dan ini merupakan hal yang sangat penting kita perhatikan bahwa pelanggan itu bukan bukan uh, bukan hal yang bisa kita anggap sepele ya karena pelanggan ini sangat-sangat mempengaruhi dalam proyek sistem informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah organisasi pelaksana. Nah, ini juga penting juga ya. Mana ini biasanya antara project manager ya dalam satu organisasi itu dan organisasi pelaksana itu adalah organisasi yang di bawah project manager itu juga bisa. Ya, jadi karyawan yang terlibat langsung dalam melaksanakan proyek tersebut ya. Ya ibaratnya ya staf teknis pelaksananya lah seperti itu. Jadi hal-hal ini yang membuat sebuah sistem informasi itu manajemen sistem informasi itu bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian yang keempat adalah sponsor ya. Ini kebetulan juga ini sebenarnya supporting mereka. Sponsor itu menyediakan kebutuhan dana untuk melaksanakan proyek. Jadi di dalam sebuah project stakeholder ini seorang sponsor itu dia sebagai penyokong dana dan ini juga berpengaruh juga dengan keberlangsungan sebuah project itu. Project itu akan jalan atau tidak akan jalan kalau sponsornya seperti apa, sponsorshipnya seperti apa ya. Ini merupakan hal yang penting dan harus kita ketahui juga bahwa project stakeholder ini merupakan hal yang baik yang menarik juga terkait dengan uh, apa namanya manajemen proyek sistem informasi. Sponsor merupakan hal yang penyokong bagi penyokong juga.
Kemudian yang selanjutnya adalah struktur organisasi. Ya, struktur organisasi itu juga merupakan bagian dari suatu organisasi yang besar. Struktur organisasi juga sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan suatu proyek. Ya, karena tugas dan tanggung jawab dari anggota proyek dalam struktur organisasi itu berbeda, ya tidak sama. Maksudnya eh, istilahnya itu yang membuat sebuah sistem informasi itu tidak bisa optimal atau tidak itu secara struktur organisasinya harus optimal, ya karena menunjuk seseorang, meyakinkan seseorang, membagi tugas itu adalah tugas dari seorang manajer dari sebuah perusahaan atau dari SOTK atau struktur organisasi dalam sebuah perusahaan itu sangat penting. Dia sebagai project leader, ya project manager, atau dia dijadikan sebagai staff. Mungkin kalau di dalam sebuah sistem informasi, ya dia sebagai programmer atau sebagai analis, sebagai implementator, ya sebagai service desk misalnya. Itu harus dibagi-bagi dengan seksama agar secara pembagian tugasnya itu bisa terdeliver, ya terbagikan dengan unit-unit terkait itu bisa berjalan dengan baik. Nah, ini terkait dengan struktur organisasi, ya. Kemudian ada beberapa struktur organisasi dalam terapkan dalam perusahaan. Yang pertama adalah fungsional, ya. Kalau fungsional, ya struktur ini tuh tiap bagian yang dipimpin oleh manajer fungsional yang dibawahi oleh beberapa staff. Nah, suatu proyek ya biasanya diketahui oleh seorang manajer fungsional yang anggotanya diambil dari staf manajer fungsional lainnya. Nah, ini staf manajer fungsional. Jadi kalau biasa menyebutnya adalah pegawai fungsional, ya, atau pakai jabatan fungsional seperti itu. Jadi dia diketuai oleh seorang manajer, ya, dan anggotanya diambil dari staf dari manajer fungsional tersebut. Nah, kalau yang kedua yaitu adalah metrik, ya. Dalam struktur ini bagian dari seorang manajer fungsional membawai beberapa staf sama, ya, tapi yang berbeda di sini adalah suatu proyek biasanya terdiri dari staf-staf dari beberapa manajer fungsional yang berbeda dan dipimpin oleh seorang staf tersebut, ya. Jadi terkait dengan metrik ini bedanya kalau tadi diketuai oleh seorang manajer, ya. Nah, ini adalah terdiri dari staf dari beberapa manajer fungsional, ya, kalau metrik itu. Kalau yang ketiga adalah projectis. Ini setiap bagian ya dipimpin oleh project manager yang langsung membawa staf-staf menangani satu proyek. Ini lebih lebih dipersempit lagi terkait dengan hal ini. Ini terkait dengan struktur organisasi. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan general manager skill, ya. Jadi aspek ini tuh sangat berpengaruh terhadap proyek, ya. Kenapa? Karena skill dalam sebuah project sistem informasi itu sangat berpengaruh, ya. Kenapa? Karena jika suatu project management dalam sebuah sistem informasi itu eh, tidak bisa digunakan dengan baik, ya, itu kadang ada yang eh, menganggap bahwa ini merupakan komponen yang sering banyak ditinggalkan, ya, terkait dengan skill. Ada juga yang menganggap bahwa skill itu utama. Ada juga yang menganggap bahwa skill itu nanti, yang penting pasukan dalam arti tenaga itu yang banyak harusnya. Tapi terkadang istilahnya ini yang membuat sebuah sebuah proyek sistem informasi itu bisa dikatakan berjalan atau tidak itu semua dari skill, ya. Itu juga akan mempengaruhi kualitas. Kadang ada sebuah proyek yang dia asal jadi, ya jadi gitu, ya. Tapi secara skill dari pengembangan sistemnya itu kurang bagus. Ya, bisa dibilang banyak coding yang bolong-bolong dalam arti celah-celahnya banyak sekali, atau mungkin secara pengembangan sistemnya ya asal dikembangkan
kualitas dari sistemnya pun juga tidak baik gitu ya. Kenapa? Karena mungkin loadingnya jadi lama, pengaksesannya jadi lama, atau beberapa hal yang mempengaruhi akses terhadap sebuah sistem informasi tersebut. Ini yang akan menghambat dari sebuah implementasi dari manajemen proyek sistem informasi. Dan ini pengembangan tersebut merupakan hal yang penting kita ketahui terkait dengan skill yang dimiliki oleh para pengembang atau para orang yang mengembangkan sistem informasi. Nah, manajemen skill yang sebetulnya perlu kita perhatikan yang harus dimiliki oleh sebuah manajer sebuah proyek atau pimpinan proyek itu ada 7 ya. Yang pertama adalah kepemimpinan. Jadi bagaimana dia bisa memimpin sebuah timnya untuk bisa mengembangkan sebuah sistem itu dengan baik ya, menunjuk, kemudian membuat time schedule yang jelas ya, ketegasan dalam sebuah penyelesaian masalah, itu adalah hal yang penting. Dan yang kedua adalah komunikasi. Ini komunikasi juga penting. Seorang pimpinan proyek itu tidak bisa langsung asal lepas tangan terhadap sebuah proyek yang dikembangkan. Kenapa? Karena komunikasi ini memiliki peran yang sangat penting ya. Pentingnya di mana? Eh, Pentingnya adalah sebuah manajer proyek itu harus bisa melakukan komunikasi yang baik terhadap semua staf di bawahnya. Ya, bagaimana mengkomunikasikan proyek yang akan dibangun, kemudian eh, menyusun strategi yang baik, yaitu dalam komunikasi dan dikomunikasikan jika ada kendala-kendala bisa aware terhadap timnya gitu. Dan yang ketiga adalah negosiasi. Dan negosiasi ini seorang pemimpin proyek sangat penting ya, karena satu mungkin ada kendala terkait dengan penyelesaian waktu yang ternyata memang itu ada beberapa update-update yang sekiranya tidak mungkin bisa diselesaikan dalam range atau rentang waktu tersebut. Itu ada juga kadang yang seperti itu, dan user kadang nggak mau tahu ya harus jadi gitu. Tapi bagaimana seorang pemimpin proyek itu bisa melakukan negosiasi gitu ya. Oh ini nggak bisa, ini harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Meyakinkan terhadap stakeholder terkait untuk bisa menerima ini gitu ya. Dan mungkin dijanjikan dengan sebuah timeline yang jelas, itu kan akan menjadi nilai plus dalam sebuah pemimpin proyek, dalam sebuah pengembangan sistem informasi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemecahan masalah. Jadi jika ada permasalahan, itu bagaimana cara mengatasinya, bagaimana cara menyelesaikannya secara fair, secara win-win solusinya itu harus baik. Jangan sampai berat sebelah gitu ya. Karena yang kalau kita akan berat sebelah di situ yang akan mengakibatkan sebuah proyek sistem informasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik, dan akan mengakibatkan apa ya? Justru proyek itu tidak akan selesai tapi akan menambah masalah baru terkait dengan pengembangan sebuah sistem informasi tersebut. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mempengaruhi organisasi. Yaitu harus menjadi membawa pengaruh ya, terutama pengaruh positif, pengaruh semangat dalam sebuah pekerjaan ya. Kemudian bagaimana pengaruh itu bisa membawa hal-hal yang baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan pemersatu ya, pemersatu tim. Jadi di dalam sebuah manajemen proyek sistem informasi, seorang pimpinan proyek itu harus bisa memersatukan ya, semua tim ya, berbeda pendirian, pemikiran, konsep apapun itu harus disatukan dalam sebuah project itu. Dan yang ketujuh adalah pengambil keputusan ya. Jadi pengambil keputusan ini mencerminkan eh, seorang pemimpin yang memiliki decision support yang uh, baik gitu ya. Dia akan dibawa kemana project itu ya, menentukan bagaimana langkahnya, menentukan bagaimana hal-hal yang bisa membuat sebuah sistem informasi itu bisa baik seperti apa. Itu yang tugas dari seorang pengambil keputusan adalah di sana. Kemudian yang terakhir adalah pengaruh sosioekonomi. Ini juga
bukan ke internal tapi lebih ke eksternal dari organisasi ini karena sosioekonomi pun juga akan mempengaruhi dalam sebuah pengembangan sistem informasi ya. Jadi faktor-faktor tersebut diantaranya adalah standar dan regulasi yang berlaku. Ya, sebuah sistem diterapkan itu perlu yang namanya standar dan regulasi. Kalau standar regulasinya tidak jelas, maka sistem itu pun juga tidak akan bisa diterapkan dengan baik dalam sebuah sistem informasi tersebut. Kemudian yang kedua ada globalisasi ya. Sekarang udah era globalisasi, banyak sekali pengaruh-pengaruh dari eksternal ya terhadap sebuah sistem informasi yang bagaimana kadang stakeholder minta, wah di sana bisa, di negara ini bisa, kita harus bisa seperti ini, apakah bisa atau tidak dan bla 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 yang lain lah istilahnya gitu ya. Kita harus bisa memenuhi itu karena itu adalah efek dari globalisasi. Dan pengaruh budaya ya itu juga sangat mempengaruhi sekali terhadap eh, proyek manajemen yang ada gitu. Misal budaya yang di Indonesia dengan budaya yang di luar negeri misalnya sangat berpengaruh juga terhadap sistem informasi. Dan yang keempat adalah kondisi perekonomian. Ya, perekonomiannya seperti apa, itu juga mempengaruhi terkait dengan proyek-proyek dari sistem informasi itu sendiri. Dan stabilitas politik ya sekarang beberapa tahun politik juga sangat mempengaruhi ya mau project manajemen itu sudah dikembangkan baik atau tidak gitu. Dan ini hal-hal yang sekiranya menjadi pengaruh-pengaruh dari sosioekonomi yang mempengaruhi terhadap project manajemen tersebut. Dan itulah tadi ada beberapa terkait faktor-faktor yang mempengaruhi project manajemen dan eh, hal itu yang sangat mempengaruhi dari pelaksanaan dari project management tersebut. Dan itu adalah slide terakhir saya. Jadi beberapa hal terkait dengan project management itu sangat berpengaruh sekali terhadap pelaksanaan dari pengembangan suatu project itu sendiri. Dan beberapa hal tadi perlu diperhatikan karena hal tadi saya sampaikan bisa membawa dampak positif maupun membawa dampak negatif. Bagaimana cara kita uh, mensikapi itu semua untuk meminimalisir hal-hal tersebut terjadi gitu ya. Dan ini tidak mudah memang, tapi bagaimanapun juga kalau kita udah tahu terkait dengan hal ini bisa kita minimalisir terhadap hal-hal yang memungkinkan sebuah proyek itu gagal untuk diterapkan. Ya, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Basmo pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan di kolom chat ya, atau di WA, atau di komentar, silahkan. Saya akan berusaha menjawab jika memang itu bisa dijawab. Kalau tidak bisa, saya jadikan PR. Saya selalu selalu seperti itu gitu ya. Tidak pernah memaksakan untuk menjawab, tapi kalau memang itu bisa saya jadikan sebuah PR, akan saya jadikan PR kalau memang bisa menjawab. Mungkin itu Mas Mbak semua yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat Mas Mbak semua. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu buat Mas Mbak semua. Sampai ketemu lagi minggu depan dan nanti untuk kapan pelaksanaan UTS-nya susulan nanti akan saya sampaikan di grup ya. Terima kasih, selamat malam. Sehat selalu.